siang untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat di tengah badai corona yang belum berakhir. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pameran seni rupa. Karena nanti di akhir semester ini kita akan mengadakan pameran seni rupa dalam rangka ujian praktik kelas 12 ya. Lokasinya di Galeri SMA Dharma Yuda. Seperti kalian sudah tahu, pameran seni rupa adalah sebuah kegiatan untuk mempertemukan antara karya pelukis dan apresiator atau masyarakat. Jadi karya yang sudah selesai wajib mendapat apresiasi dari masyarakat. Nah, pameran itu terbagi ke dalam beberapa hal atau beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan sifatnya, terbagi ke dalam dua. Yang pertama seni terapan dan seni murni. Tentu kan sudah tahu karena seni terapan dan seni murni sudah kita pelajari pada kelas 10 dan kelas 11. Terus berdasarkan waktu atau periode. Yang pertama itu pameran temporari, pameran sementara. Itu ada durasi waktunya, misalnya tanggal 1 Agustus sampai 5 Agustus. Ya, itu pameran temporari dan biasanya diselenggarakan di suatu galeri. Terus pameran permanen. Pameran permanen itu berlawanan dengan temporari, jadi dia pamerannya berlangsung selamanya atau tidak tergantikan. Seperti pameran di museum-museum tertentu. Tentu kalian sudah pernah ke museum. Biasanya di suatu museum itu ada pameran yang ada suatu karya bersejarah. Jadi ciri-ciri karya untuk pameran museum itu atau permanen, karya yang dipamerkan adalah karya bersejarah atau memiliki rentang waktu yang lama. Terus yang ketiga, pameran insidental. Itu adalah pameran yang mengikuti momentum atau hari besar tertentu. Misalnya dalam rangka Sumpah Pemuda kita mengadakan suatu pameran seni rupa. Ya, terus selanjutnya adalah pameran berdasarkan jenisnya, jenis karyanya. Yang pertama pameran homogen. Pameran homogen ini adalah pameran yang dilakukan satu jenis karya, misalnya karya seni murni yang dipamerkan semuanya karya seni murni, atau karya lukis, jadi yang dipamerkan semua karya seni lukis. Terus selanjutnya karya atau pameran heterogen. Pameran heterogen ini lawannya dari pameran homogen, jadi dia pameran beragam. Contohnya misalnya kita buat pameran seni rupa. Jadi di sana ada karya 3 dimensi, ada karya 2 dimensi, ada karya seni terapan, ada karya seni murni. Jadi karyanya beraneka ragam. Terus pameran berdasarkan bentuk karyanya itu ada 2 juga. Yang pertama karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Untuk pameran 2 dimensi dan 3 dimensi, saya pikir kalian sudah paham karena di kelas 10 dan 11 kita sudah mempelajari kedua karya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengapresiasi pameran seni rupa yang diselenggarakan di suatu daerah. Selamat menyaksikan. Panggilan rasanya ingin agar orang tahu bahwa ada benda-benda seperti ini yang mengiringi kebudayaan orang Dayak. Orang mengenal, orang tahu, orang masyarakat aslinya punya keinginan untuk ikut melestarikan dan menggali.
yang juga menggelar pameran Museum Basuki Abdullah dan Galeri Nasional Indonesia tahun 2018. Kita sambut acara ini dengan tepuk tangan yang meriah. Indonesia adalah wilayah yang berada dalam wilayah ekuator, dan karena itu penggabungan antara seni dan tropika menghasilkan metafor seni tropika. Momen ini mau kita pakai juga untuk memperlihatkan keragaman ide, teknik, bentuk dari para perupa Nusantara yang berada di wilayah tropis. Indonesia itu memang kaya sekali dengan budaya dan tidak ada habis-habisnya. Saya sering melakukan perjalanan untuk menikmati, mengagumi, dan kemudian sedikit mempelajari tentang etnik budaya setempat lokal. Karena saya orang Indonesia, jadi saya lebur di dalamnya. Kemudian ketika banyak sekali input yang saya peroleh dari saat ke saat saya menikmati budaya Indonesia, semakin saya menjadi orang Indonesia, dan itu adalah inspirasi yang tiada habisnya. Seperti pada lukisan saya ini, itu pun tentang Indonesia, menurut visi saya sebagai orang Indonesia. Adanya gelaran seperti ini mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menghargai karya-karya mereka, dan pada kesempatan ini temanya adalah Ars Tropica. Di daerah kita adalah daerah yang masih cukup hijau, dan tadi ada saya lihat kreasi-kreasi berkenaan dengan kehidupan hutan, harapan-harapan ke depan terhadap hutan, bagaimana pelestarian hutan. Dan ini saya menyambut baik dan mengapresiasi, sehingga ini adalah bagian daripada persembahan dari teman-teman seniman terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Tema Ars Tropica ini sangat menggugah sekali bagi kami, perupa lokal, terutama saya pribadi, terutama untuk mengangkat bagaimana tropika Kalimantan yang juga termasuk tropikanya Indonesia, yang kesamaannya ada di masing-masing provinsi. Tapi secara pribadi saya melihat, saya menggagas membuat karya ini dari bagaimana flora fauna tropika yang ada di Kalimantan, yang sesungguhnya punya nilai mistis. Kemudian kita menangkap kesan dari flora atau fauna yang ada di sini, dia mistis tapi sesungguhnya faktanya ada, bisa dilihat, tapi sangat-sangat bisa dirasakan kekuatan magisnya itu. Bagaimana binatang buas, bahkan tanaman-tanaman yang ada di tropika Kalimantan Tengah ini bisa merangsang jiwa kita untuk mengekspresikannya.